Brazil mulai langkahnya di Piala Dunia 2026 dengan hasil yang jauh dari kata meyakinkan. Berstatus salah satu favorit juara, Seleção justru tertahan oleh Maroko dengan skor 1-1 di Stadion MetLife. Absennya Neymar memang menjadi sorotan, tetapi apakah itu satu-satunya alasan Brazil gagal meraih kemenangan? Di sisi lain, Maroko kembali menunjukkan bahwa pencapaian mereka dalam beberapa tahun terakhir bukanlah kebetulan. Tim asal Afrika Utara itu tampil disiplin, berani menekan dan mampu membuat Brazil kesulitan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam pertandingan ini? Berikut analisis dan ulasan Bung Kusnaini dalam Blind Spot by Bung Kusnaini. Hari ketiga Piala Dunia 2026 menampilkan salah satu kandidat juara dunia kali ini, yaitu Brasil yang tampil dalam laga perdananya menghadapi wakil Afrika, Maroko. Pertandingan Brasil melawan Maroko dilakukan sesudah di laga sebelumnya wakil Asia, Qatar, bermain imbang melawan Swiss dalam pertandingan cukup ketat dengan skor 1-1. Bagi penggemar Brasil, pertandingan kali ini tampaknya tidak akan cukup menggembirakan, bukan karena hasilnya yang ternyata tidak menghasilkan kemenangan, tapi juga karena secara permainan Brasil hari ini ternyata terlihat agak biasa saja. Hari ini Brasil sebetulnya bisa memainkan hampir seluruh pemain terbaiknya sejak menit pertama. Ada pemain-pemain berkualitas seperti Vinicius Junior di depan bersama dengan Rafinha yang mendampingi striker Igor Thiago. Di tengah juga ada Lucas Paqueta, kemudian di belakang ada Marquinhos, ada Gabriel, dan di posisi penjaga gawang ada Alisson. Artinya Brasil sudah bisa menampilkan seluruh pemain terbaiknya untuk menghadapi Maroko kali ini. Tapi di luar dugaan, Maroko ternyata bermain juga dengan sangat percaya diri, sangat tenang. Mereka mampu menampilkan permainan kompak defense yang bagus, defense counter mereka juga berjalan dengan baik, dan yang paling penting mereka membuat lapangan tengah terlihat lebih solid, lebih padat. Itu yang membuat Brasil dipaksa untuk selalu berusaha bermain melebar, memanfaatkan Rafinha, memanfaatkan Vinicius. Di lapangan tengah mereka praktis tidak mampu membongkar ketatnya mid block yang diperagakan oleh para pemain Maroko. Memang hari ini kita bisa melihat bagaimana Vinicius menunjukkan kualitasnya sebagai eksekutor, sebagai pencetak gol yang sangat baik dengan pergerakannya menusuk dari sayap kiri, kemudian menghasilkan tendangan berbahaya yang menjadi gol. Tapi secara keseluruhan sebetulnya hari ini Vinicius bisa dibilang sangat kesulitan untuk melewati penjagaan ketat yang diberikan oleh Achraf Hakimi. Jadi secara keseluruhan hari ini memang pertahanan Maroko bermain dengan sangat baik, lini tengah mereka juga solid. Hari ini Maroko bisa bilang menunjukkan bahwa mereka bukan tim kaleng-kaleng. Maroko menunjukkan bahwa mereka memang tim yang harus diakui salah satu tim terkuat di Afrika saat ini. Wajar jika mereka di Piala Afrika terakhir mampu menembus sampai ke final. Di luar dugaan juga hari ini Maroko berhasil mencetak gol lebih dulu. Mereka mampu memanfaatkan kurang solidnya, kurang kuatnya, kurang kokohnya jantung pertahanan Brasil, dan kemudian mampu mengirim umpan direct panjang yang berhasil dieksekusi menjadi gol. Hari ini kita melihat Maroko menjadi salah satu tim dari Afrika yang tampil percaya diri, tampil solid, dan tampak tidak sedikit pun minder menghadapi tim sekelas Brasil. Maroko berpotensi menjadi salah satu tim yang punya peluang besar untuk lolos ke fase berikutnya. Laga kali ini juga menjadi laga yang tidak akan terlupakan bagi Saibari. Striker asal Spanyol ini kali ini bermain untuk Maroko dan langsung dalam laga debutnya bertemu dengan Brasil, salah satu favorit Piala Dunia kali ini. Tapi Saibari sama sekali tidak terlihat canggung. Dia bermain percaya diri, bermain tenang, dan dalam duel yang sangat menarik, dia mampu menaklukkan duel pertahanan yang tangguh dari Brasil. Ada Marquinhos, ada Gabriel, memanfaatkan umpan direct yang berhasil dia konversi menjadi gol. Sebuah bukti kepercayaan diri yang sangat tinggi dari Saibari, sebuah bukti kualitas penyelesaian akhir yang juga sangat berkualitas. Dan saya pikir kehadiran Saibari membuat Maroko menemukan keping yang selama ini mereka cari, yaitu seorang striker yang mampu mengeksekusi peluang-peluang menjadi gol. Maroko sudah punya pertahanan yang kuat, ada Achraf Hakimi dan kawan-kawan. Lini tengah yang juga solid, ada Brahim Diaz dan kawan-kawan. Dan di depan sekarang ada Saibari. Dalam formasi 4-5-1 yang dimainkan Maroko saat ini, kehadiran Saibari akan melengkapi permainan yang sudah sangat baik yang dimiliki oleh Maroko saat ini.